Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami, yakni saya sendiri Nasrul Imam, Muhammad Faisal Fadli, Muhammad Fahrul Rozi, dan juga Rika Apriliani akan mempresentasikan teori belajar konstruktivisme. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahrul Rozi. Oke, baik. Pengertian teori belajar konstruktivisme didimensikan sebagai pembelajaran yang bersifat genetif, yaitu tindakan mencipta suatu benda dari apa yang dipelajari. Dari sisi lain, dari teori belajar konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Untuk slide selanjutnya langsung ke Mas Nasrullah. Baik, ada dua tokoh utama teori konstruktivisme, yakni Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini memandang bahwa peningkatan pengetahuan merupakan hasil konstruksi pembelajaran dari pembelajar, bukan sesuatu yang disuapkan dari orang lain. Kedua tokoh ini juga berpendapat bahwa belajar bukan semata pengaruh dari luar, tetapi ada juga kekuatan atau potensi dari dalam individu yang belajar. Meskipun memiliki kesamaan pandangan, kedua tokoh ini juga memiliki perbedaan, yakni Piaget memandang pentahapan kognitif anak berdasarkan umur yang kaku, sementara Vygotsky menyatakan bahwa dalam setiap tahapan itu terdapat perbedaan kemampuan anak. Perbedaan lainnya antara lain, Piaget lebih menekankan pada perkembangan kognitif anak sebagai manusia individu yang mandiri, sementara Vygotsky mementingkan perkembangan kognitif anak sebagai makhluk sosial dan merupakan bagian integral dari masyarakat. Lanjut slide keempat. Baiklah, kelebihan teori konstruktivisme. Di sini disebutkan ada 4 kelebihan. Yang pertama dalam aspek berpikir. Dalam hal ini kita dituntut untuk berpikir atau menalari materi yang disampaikan. Baiklah, dan yang kedua adalah dalam aspek pemahaman. Selain dituntut untuk berpikir, kita juga dituntut untuk memahami materi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah dalam aspek mengingat. Dalam aspek mengingat, kita juga dituntut untuk mengingat materi yang disampaikan. Dan terakhir adalah dalam aspek kemahiran sosial. Di sini sosialisasi sangat dibutuhkan karena kita mendapatkan pengetahuan tidak semata-mata dari individu belaka, tapi kita juga harus mendapatkan informasi dari orang lain melalui sosialisasi. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal Fadli. Silakan, Bapak. Kekurangan teori konstruktivisme dibagi menjadi 5. Yang pertama, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Yang kedua, guru hanya menjadi pemotivasi dan memediasi jalannya belajar. Ketiga, menanamkan siswa agar membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang 5, pesan guru sebagai pendidik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mbak Rika Apriliani. Dan yang terakhir yaitu ada hakikat belajar teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengenalan. Tahap pengenalan merupakan pemberian hal yang konkret dan mudah. Dan yang kedua yaitu pembelajaran kompetensi. Guru dapat menilai sejauh mana minat, potensi, dan kebutuhan dalam penguasaan potensi dasar. Dan yang ketiga yaitu pemulihan. Dalam pemulihan ini, penilaian yang dilakukan menunjukkan apakah suatu kompetensi telah tuntas dikuasai atau belum tuntas untuk dikuasai. Dan yang keempat yaitu pendalaman.
Di mana pendalaman ini peserta didik harus belajar secara aktif dengan berbagai cara untuk mengetahui pengetahuannya. Dan yang terakhir yaitu pengayaan. Dalam hal ini seluruh pelajar atau peserta didik meningkatkan integratif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rika Priliani karena sudah menjelaskan, dan penjelasan sebelumnya adalah penyampaian terakhir dari kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.